Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Ifada Rahmawati dengan NIM 185221050 dari program studi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengapa saya memilih Universitas Airlangga untuk program studi lanjutan saya. Yang pertama karena dekat dengan rumah saya yang berdomisili di Surabaya. Yang kedua, Universitas Airlangga memiliki jurusan yang saya inginkan, yaitu teknik biomedis, karena teknik biomedis belum ada di seluruh universitas, sehingga saya memilih Universitas Airlangga sebagai program studi lanjutan saya. Yang ketiga, alasan saya memilih teknik biomedis adalah yang pertama, saya sangat memiliki ketertarikan dalam bidang sains dan teknologi dasarnya dan bidang kedokteran. Maka dari itu, saya memiliki minat lebih untuk belajar tentang teknik biomedis, dan teknik biomedis termasuk salah satu jurusan terbaru di Indonesia. Sehingga saya ingin teknik biomedis ini kan berpusat tentang alat kesehatan, sehingga saya memiliki concern atau tujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang alat-alat kesehatan yang harapannya akan berimpact atau berdampak untuk produksi alat kesehatan di Indonesia, karena Indonesia sendiri masih kurang dalam produksi alat kesehatan. Sehingga saya ingin berkontribusi kelanjutannya untuk kemajuan Indonesia, lebih tepatnya di bidang kesehatan. Ini yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang teknik biomedis di Indonesia. Menurut Kemendikbud, salah satunya Dr. Henry itu menjelaskan ada dua alasan atau kendala utama alat kesehatan di Indonesia. Yang pertama, kendala utama pada industri alat kesehatan di Indonesia. Yang pertama adalah lemahnya ekosistem produksi alat kesehatan atau ALKES nasional kita. Sehingga di Indonesia ini alat kesehatannya itu masih rendah. Dari kendala ini ada mitigasi yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan sinergi triple helix antara university, pemerintah, dan industri yang dapat menambah fasilitas pengujian, memperbanyak dokumen standar nasional Indonesia atau SNI untuk pengujian alat kesehatan, dan memperkuat industri bahan baku untuk pendukung alat kesehatan tersebut. Nah, kendala yang kedua menurut Dr. Henry adalah lemahnya kepercayaan user atau praktisi atau pengguna dokter atau para medis. Nah, dari kendala ini, mitigasi yang sudah dilakukan adalah melibatkan asosiasi user semenjak pengembangan, seperti dari Asosiasi Dokter Bedah Plastik untuk pengembangan plate atau screw, dan Ikatan Dokter Paru-Paru Indonesia untuk pengembangan high flow nasal cannula atau HFNC, serta upaya memperkenalkan calon produk dengan penggunaan dalam bentuk workshop. Sehingga di sini Dr. Henry juga mengatakan bahwa memberikan harapannya dalam bisnis proses riset inovasi, keterlibatan peran industri sudah ada pada tahap ide atau dalam pembuatan proposal penelitian inovasi. Hal ini dikarenakan agar lebih mudah dikoordinasi serta proses hilirisasi produk nantinya, sehingga membuka kesempatan kepada perusahaan swasta untuk ikut berkolaborasi menciptakan inovasi pada bisnis alat kesehatan ini.
Nah, untuk mengenal lebih lanjut, teknik biomedis adalah bidang studi yang menggabungkan ilmu teknik dan kedokteran. Teknik biomedis itu mempelajari penerapan prinsip-prinsip dan pengembangan teknologi untuk diterapkan dalam bidang kedokteran. Hasil dari studi ini adalah teknologi yang dapat menunjang seluruh perawatan kesehatan, mulai dari diagnosis dan analisis hingga perawatan dan pemulihan. Menurut beberapa sumber, teknologi biomedis mulai diadopsi dalam sistem pendidikan tinggi mulai 2 dekade terakhir. Absensi bidang tersebut itu dilansir dari 50 tahun sejak berdirinya Republik ini. Diyakini menjadi penyebab utama permasalahan teknik biomedis adalah yang pertama adalah rendahnya produksi alat kesehatan dalam negeri dan hingga lemahnya dukungan pemerintah dalam pengembangan bidang alat kesehatan ini. Oleh karenanya, pembenahan sistem pendidikan teknologi biomedis merupakan prioritas utama dan menjadi solusi jangka panjang pembangunan industri biomedis di tanah air kita Indonesia. Nah, teknik biomedis ini mulai diperkenalkan di tingkat universitas yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. TB mulai diperkenalkan pada tahun 1998 di Institut Teknologi Bandung, merupakan institusi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menawarkan TB sebagai konsentrasi studi pasca sarjana. Pada tahun 2008, Universitas Airlangga Surabaya membuka program studi S1 Teknobiomedik, setelah terlebih dahulu membuka jalur S2 Teknik Biomedik. Hal ini pun mengukuhkan UNER sebagai universitas negeri pertama yang membuka jalur sarjana. Pada tahun ini pula, ITS atau Institut Teknologi 10 November memperkenalkan juga jurusan Teknik Biomedis sebagai jurusan mandiri pada level strata 1 atau undergraduate. Untuk permasalahan yang ada di teknologi biomedis di Indonesia, yaitu karena Indonesia sendiri memiliki lebih dari 250 juta penduduk, terbesar kelima di dunia, yang tersebar di berbagai daerah dan kepulauan, sehingga memiliki jumlah rumah sakit yang terbanyak di Asia Tenggara. Kebutuhan alat kesehatan Indonesia juga yang paling besar di kawasan Indonesia. Data tentang besarnya pembelanjaan alat kesehatan sangat beragam, mulai dari 30 triliun pada 2013 hingga bahkan 100 triliun per tahun. Jika mengacu pada data WHO 2011 bahwa sebagian besar alat ada berasal dari hibah dengan nilai nominal yang tidak terdokumentasi secara sentral. Meski pembelanjaan alat kesehatan tergolong eskalatif, tetapi hingga kini dukungan pemerintah atau regulasi makro terhadap kemajuan industri biomedis dalam negeri masih jauh dari memadai jika dibandingkan dengan negara tetangga. Tidak hanya produktivitas dan dukungan kebijakan pemerintah yang rendah, bidang TB pun sangat rentan terhadap korupsi. Namun demikian, korupsi di bidang ini tidak mudah diketahui oleh publik. Sehingga di sini peran dunia pendidikan itu sangat penting dalam pembangunan bangsa pada bidang teknologi medis. Di semua negara produsen alat kesehatan terbesar selalu didukung oleh institusi pendidikan, dalam hal ini lembaga riset yang tangguh. Misal ada di Jepang, penelitian bidang biomedis hampir ada di seluruh universitas terkemuka. Dalam jangka panjang, sebagaimana terbukti dalam masa awal pembangunan teknik biomedis, diharapkan untuk bisa membantu produksi alat kesehatan yang ada di Indonesia. Hingga kini, datanya ketergantungan Indonesia terhadap impor teknologi kedokteran masih sangat tinggi, hingga mencapai 94,4%. Absensi teknologi biomedis dalam ranah akademis sebelum era 2000-an diyakini menjadi pemicu lemahnya kemampuan kita dalam bidang teknologi medis, mulai dari produksi domestik hingga keadaan
political will pemerintah. Mengingat permasalahan teknologi biomedis di tanah air yang akut, diperlukan solusi integratif antara stakeholder pemerintah, dunia akademis, dan industri yang baik dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Peran masyarakat juga tidak kalah penting untuk mendorong pemerintah membangun bidang yang sangat revolusioner yang akan dibutuhkan sampai kapanpun. Pada kesempatan kali ini, saya juga akan mereview jurnal berjudul Wearable Biosensor for Healthcare Monitoring, yaitu wearable biosensor untuk monitoring kesehatan, yang penulisnya adalah Jae-Yong Kim, Alan S. Campbell, Bera Esteban, dan teman-temannya. Nah, wearable biosensor itu sendiri adalah biosensor yang dapat dikenakan pada tubuh dan memantau berbagai parameter fisiologis serta mengumpulkan data biologis. Dikenal sebagai biosensor yang dapat dikenakan atau wearable biosensor. Seringkali sensor ini tidak sakit dan dapat disatukan ke dalam pakaian, aksesoris, atau dipakai sendiri. Untuk pemantauan dan pelacakan tanda-tanda vital, aktivitas fisik, dan data terkait kesehatan lainnya secara terus-menerus adalah fungsi utama biosensor yang dapat wearable biosensor yang dapat dikenakan. Mereka mengumpulkan data tentang berbagai parameter termasuk detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, saturasi oksigen, pola tidur, dan yang lain. Dengan memanfaatkan berbagai teknologi penginderaan seperti sensor optik, akselerometer, giroskop, sensor suhu, dan elektroda. Karena potensi untuk memberikan perawatan kesehatan yang personalisasi dan pemantauan kesehatan secara real-time, sensor-sensor ini telah mendapatkan popularitas. Sensor ini memungkinkan orang untuk mengawasi tingkat kebugaran tubuh mereka, kondisi kronis suatu penyakit, dan masalah kesehatan secara dini atau self-diagnosis sejak awal. Data yang dikumpulkan dapat dianalisis sehingga dapat digunakan untuk memberikan wawasan, membuat peringatan atau diagnosis awal, sehingga dapat dibagikan kepada profesional medis untuk tujuan diagnosis dan perawatan. Biosensor yang dapat dikenakan biasanya terhubung ke ponsel, ke smartphone, atau perangkat seluler, sehingga biosensor yang dapat dikenakan biasanya itu terhubung ke smartphone. Biosensor yang dikenakan biasanya terhubung ke ponsel cerdas atau smartphone lainnya melalui teknologi nirkabel seperti Bluetooth atau Wi-Fi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menganalisis data yang dikumpulkan melalui aplikasi seluler khusus atau platform berbasis cloud. Perangkat ini dapat memberikan kekuatan kepada orang-orang untuk bertanggung jawab atas kesehatan mereka dan membuat pilihan yang tepat mengenai hal tersebut. Secara umum, biosensor dapat dikenakan memberikan metode yang sederhana dan tidak mengganggu untuk memantau dan memahami tubuh kita, dan memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang kesehatan kita dan memungkinkan modifikasi gaya hidup yang positif.